Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Sumatera Utara. Hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menghadiri tablik akbar yang menghadirkan pendakwah Ustadz Maulana yang digelar di Gedung Asber Kota Tebing Tinggi kemarin. Tablik akbar digelar dalam rangka Isra Mi'raj dengan tema menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipusatkan di Gedung Asber Kota Tebing Tinggi. Ustadz Maulana dalam tausiahnya menyampaikan bagaimana menyambut gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena telah diberikan Allah umur panjang bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Untuk itu Ustadz berpesan kepada para jamaah perempuan, khususnya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan tersebut, agar terus bersyukur dan berusaha menjadi ibu yang baik dan soleha kepada suami, sabar dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya sehingga pintu surga dilapangkan. Ketua Komisi 1 DPR RI berpesan kepada para ibu-ibu untuk tetap menjadi ibu yang tangguh, mandiri, serta sabar dalam mendidik anak dan melayani suami, serta berpesan sebagai ibu rumah tangga. Begitu juga dengan Kota Tebing Tinggi dengan tingkat ukhuwah persaudaraan menjadikan kota majemuk yang di dalamnya ada berbagai suku, agama, dan ras, tentunya dapat menyambung silaturahmi yang bermanfaat bagi kehidupan dan kemajuan Kota Tebing Tinggi. Perayaan Imlek 2575 tahun 2024 dimaknai oleh tokoh Tionghoa Sumut dengan penuh sukacita. Setiap Imlek tiba, ia mengundang berbagai lapisan masyarakat untuk menikmati hidangan Tahun Baru Imlek sambil bersilaturahmi. Tokoh Tionghoa Sumut Indra Wahidin yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI, setiap tahun baru Imlek mengajak tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai lintas agama berbagi kebahagiaan pada setiap golongan. Kediaman tokoh Tionghoa Sumut setiap perayaan Imlek dihadiri sejumlah pejabat publik dan tokoh agama. Indra Wahidin mengaku momen Tahun Baru Imlek sebagai wadah untuk berbagi kebahagiaan dan dijadikan sebagai wadah toleransi demi terciptanya kerukunan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Indra Wahidin mengaku Tahun Baru Imlek 2024 merupakan Imlek yang sangat spesial karena bertepatan dengan penetapan oleh PBB sebagai hari libur sedunia. Meski pada kalender Tionghoa Imlek 2575 adalah Sio Naga Kayu, namun baginya setiap tahun adalah tahun keberuntungan, asalkan disikapi dengan penuh semangat dan perjuangan. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan sesuai dengan agenda nasional, di mana dalam beberapa hari ke depan akan dilangsungkan pemilu, diharapkan semua masyarakat Tionghoa agar tidak golput. Tentunya kami sekeluarga yang ada di sini mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2575 atau 2024. Kebetulan tahun ini agak spesial juga, di samping menjelang pemilu juga barusan tahun ini juga Imlek ditentukan sebagai hari libur sedunia oleh PBB. Jadi untuk acara ini sebenarnya rutin saja, jadi tidak ada makna khusus, cuman ya silaturahmi aja. Dan semoga di tahun 2024 ini kita tenang mengikuti pemilu, kita sukses memilih presiden atau pemimpin baru tanpa ada kerusuhan ataupun dapat dipilih dengan tenang. Nah, seperti himbauan juga Pak Gubernur, khususnya untuk masyarakat Tionghoa, supaya tidak golput pada tanggal 14 nanti. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Medan Hasan Matsum yang turut menghadiri perayaan Imlek di kediaman Indra Wahidin mengaku bahwa silaturahmi ini merupakan perwujudan dari persaudaraan yang rukun. Dikatakan ada 3 hal tentang persaudaraan, yakni persaudaraan akidah, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Sebagai saudara sebangsa dan sesama manusia, silaturahmi Imlek merupakan jalinan kerukunan yang luar biasa. Pada hari ini saya sangat senang hadir di tempat keluarga besar. Kami mengatakan keluarga besar, yaitu Dr. Indra Wahidin. Arti keluarga besar itu persaudaraan kita ini kan ada 3. Ada persaudaraan seakidah,
beliau tidak seakidah dengan saya. Ada persaudaraan sebangsa, beliau sebangsa dengan saya. Ada persaudaraan itu sesama manusia. Kita saling menghormati, saling menghargai. Batas-batas keagamaan bersifat akidah ibadah kita boleh berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal ini bila mengundang saya untuk sebuah perayaan Hari Raya Imlek yang tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Hari ini hubungan-hubungan sosial kita rekat bersama, apalagi beliau ini bersama konjen Singapura yang ada di sebelah saya. Ini merupakan satu keakraban luar biasa, sudah terbangun lama. Dan ini akan terus kita pelihara, khususnya kita di Sumatera Utara ini. Menikmati makanan sambil berbagi kebahagiaan terlihat pada silaturahmi perayaan Imlek yang dilaksanakan di kediaman tokoh Tionghoa Sumatera Utara Indra Wahidin. Setiap warga Tionghoa yang berjumpa mengucapkan gongsi facai. Seorang pemuda di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sukses beternak ayam impor American Silky. Ayam berpenampilan unik ini memiliki peluang cuan dengan harga yang cukup menjanjikan. Berawal dari coba-coba, seorang pemuda asal Mandailing Natal berhasil beternak ayam impor jenis American Silky. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut dan halus yang menutupi hampir seluruh badannya ini berhasil diternak oleh seorang pemuda bernama Rashid di kandang sederhana miliknya di Kelurahan Kota Siantar, Mandailing Natal. Menurut Rashid, beternak ayam yang memiliki bulu tebal dengan mata berwarna hitam ini tidaklah terlalu rumit, hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan untuk kesuksesan beternak ayam American Silky ini. Awalnya, Rashid yang sudah melakoni pekerjaannya selama hampir 3 tahun ini hanya memiliki 1 pasang indukan yang akhirnya sukses bertelur di kandang penetasan miliknya. Dan kini Rashid sudah memiliki 70 ayam American Silky di kandang miliknya. Rashid mengaku mendapat peluang penghasilan dari hasil penjualan ayam ini, yakni sebanyak Rp200.000 untuk 1 pasang anakan. Awal mulanya aku pelihara dua ekor, mulai dari anakan. Terus nggak sengaja posting kan di sosial media. Banyak yang nanya, belinya di mana, harganya berapa gitu kan. Nah dari situ baru kepikiran berarti ini bisa jadi cuan gitu. Makanya mau dijual dulu yang kecil-kecil itu kan, dikembangin lagi aku belikan ke indukan. Nah yang indukan inilah nanti aku jadiin misalnya yang jualin anakannya yang umur sebulan. Selain dari wilayah Mandailing Natal, peminat ayam American Silky juga ramai dari luar daerah seperti Medan, Padang hingga Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memimpin langsung penertiban alat peraga kampanye pasca memasuki Minggu Tenang jelang pemilu pada 14 Februari 2024. Beberapa jalan yang ditertibkan alat peraga kampanye berada di Kecamatan Medan Barat dan Medan Petisah, yakni ruas Jalan Putri Hijau, Seideli, serta Jalan Gatot Subroto, Bundaran Majestic. Penertiban APK ini turut dipantau oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Medan. Selain itu juga seluruh perangkat kelurahan dipencar ke daerah masing-masing untuk pelaksanaan penertiban. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menghimbau kepada seluruh tim kemenangan Capres ataupun tim sukses calon legislatif agar menertibkan alat peraga kampanye dengan sendirinya. Hal ini agar bisa membantu pemerintah setempat dalam menertibkan APK. Yang kita sampaikan tentunya ini dari gerakan dari kami, dari Pemko, Forkopimda, KPU dan Bawaslu, mana kita sudah tahu sekarang kita sudah masuk masa tenang. Tentunya himbauan kita kepada seluruh tim pemenangan ya, tim pemenangan paslon, capres cawapres, baik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan bisa menertibkan APK-nya juga di masa tenang ini. Kepada partai peserta pemilu, tentunya kita mengimbau juga agar bisa menertibkan APK-nya.
Waktu masa kampanye partai politik telah berakhir. KPU Medan melakukan koordinasi kepada 18 partai politik untuk dapat menertibkan alat peraga kampanye atau APK di lingkungan masing-masing sekecamatan Kota Medan. Sebanyak 18 partai politik bersama Pemko Medan mengikuti rapat koordinasi pembersihan APK peserta pemilu 2024 di Hotel Lepolonia Medan, Sumatera Utara kemarin. KPU Medan telah menetapkan 10 Februari 2024 hari terakhir masa tahapan kampanye yang dimulai sejak 27 November 2023 lalu. Memasuki masa tenang, seluruh partai politik tidak bisa lagi menggunakan alat peraga kampanye atau tidak boleh lagi meletakkan spanduk bendera atau baliho dari masing-masing partai politik atau peserta pemilu 2024. KPU Kota Medan bersama Bawaslu dan pemerintah Kota Medan akan mengambil langkah atau sanksi tegas bagi para peserta pemilu 2024 yang masih memasang APK di lingkungan masing-masing. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan masa tenang akan berlangsung 3 hari dari 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Kota Medan melaksanakan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye di mana mengundang peserta pemilu, yakni partai politik, 18 partai politik yang ada untuk mengetahui bahwa tanggal 10 Februari 2024 hari ini adalah hari terakhir masa tahapan kampanye yang dimulai pada 27 November 2023 hingga ke 10 Februari 2024. KPU Kota Medan telah melakukan seluruh tahapan pendistribusian logistik pemilu 2024 sekecamatan Kota Medan. Pemirsa, memasuki Minggu Tenang, tahapan pemilu 2024, tim gabungan menggelar apel dan menurunkan serta membersihkan seluruh alat peraga kampanye di sepanjang jalan lintas dan pemukiman warga di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tim terdiri dari personel TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan anggota Panwascam. Apel yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu serta BKD Labura mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat malam tadi sesuai aturan PKPU yang berlaku. Pembersihan APK pemilu berupa baliho, spanduk, dan stiker kampanye milik partai politik dan caleg kontestan pemilu yang terpasang di tempat umum. Sebelum operasi pembersihan APK ini terlebih dahulu tim gabungan melakukan apel koordinasi pembagian tugas agar seluruh APK yang terpasang pukul 7 waktu Indonesia Barat sudah seluruhnya dapat ditertibkan. Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus menjelaskan, memasuki masa Minggu Tenang, tahapan pemilu 2024, seluruh APK yang terpasang di masa kampanye harus sudah ditertibkan dan dibersihkan dari tempat umum, mulai pemukiman warga di perkotaan dan seluruh desa se-Labura. Belum masuk Minggu Tenang, juga melakukan penertiban seluruh APK yang masih terpasang yang belum selesai diturunkan oleh peserta bersama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dan dibantu dengan pihak kepolisian serta Direktorat Ramil, dan kita juga dibantu dengan teman-teman dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Desa dan pengawas TPS yang membersihkan di lingkungan mereka masing-masing. Bawaslu Kabupaten Labura menghimbau akan menindak tegas seluruh warga, khususnya kontestan pemilu di masa Minggu Tenang ini agar tidak melakukan pengumpulan massa melakukan kampanye, baik secara terbuka maupun tertutup, terutama menggunakan politik uang. Masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 telah berakhir, sehingga pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu harus dibersihkan mulai hari ini. Hari ini memasuki masa tenang menuju pemilihan umum serentak hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Seluruh alat peraga kampanye yang semula berdiri ini harus diturunkan dan dibersihkan dari segala tempat. Diyakini kebiasaan sikap mengindahkan aturan yang telah melekat bagi peserta pemilu di kota itu akan memudahkan terciptanya kesadaran semua pihak termasuk para calon kandidat untuk menghargai masa-masa tenang dalam pemilu. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, selama masa kampanye, penempatan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu telah menunjukkan ketaatannya pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menyesuaikan letak tata ruang serta kebersihan estetika kota sehingga belum mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Hal itu berkat kerjasama semua pihak instansi termasuk gerakan mengindahkan dari peserta pemilu dan partai politik.
Ya, kalau kegiatan pelaksanaan alat peraga kampanye hari ini di wilayah Kota Gunung Sitoli, kami memantau sudah berada pada tempatnya. Namun, berdasarkan juga laporan dari beberapa kelompok masyarakat ataupun pihak stakeholder, ada juga sekelompok memang para paslon yang memasang alat peraganya tidak pada tempatnya, agar menghimbau, menyarankan kepada pihak terkait agar memindahkan, merelokasi kembali alat peraga kampanye itu yang sesuai dengan tempat dan ketentuan yang ada di regulasi. Ya, pemirsa, berikut kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama-sama aja, kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga mengharapkan pers berperan aktif dalam mengatasi kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan masa tenang pemilu 2024 dengan cara menyajikan berita-berita himbauan pemilu jujur dan adil kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Sibolga Salmon Tambunan mengatakan pers memiliki peranan sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 ini. Pasalnya, pemberitaan yang disajikan para jurnalis sangat memberikan pengaruh kuat bagi masyarakat, khusus berita-berita yang menyajikan himbauan terkait pemilu. Selain itu, pers juga berperan dalam memberikan pengajaran demokrasi dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, serta mengajak masyarakat menolak politik uang yang kerap muncul pada masa tenang. Salmon Tambunan juga mengatakan pers bisa menjadi landasan demokrasi yang baik dengan cara tidak menyajikan berita-berita bohong yang bisa saja mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu damai. Ya, artinya ada komunikasi yang baik antara media dengan Bawaslu. Ya, kita dari media ini kan bisa misalnya Bawaslu bisa melakukan pencegahan apa yang dilakukan disampaikan ke masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran itu bisa diminimalisasi, ya. Jadi dan media juga harapan kita tidak alergi dengan Bawaslu atau Bawaslu pun tidak alergi dengan media. Jadi ini perlu hubungan baik. Kalau tidak ada hubungan baik kan payah kita untuk menyampaikan informasi. Mungkin demikian. Berakhirnya tahapan masa kampanye pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar apel dan patroli pengawasan pemilu di masa tenang di lapangan Polri Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Apel yang dipimpin Ketua Bawaslu Labura ini digelar semalam dan siang untuk memberikan arahan kepada ratusan panwascam
PKD terkait pada 10 Februari 2024 berakhirnya masa kampanye pemilu dan menghimbau agar melakukan patroli pengawasan dan larangan dimulai pada 11 hingga 14 Februari 2024. Terkait mengantisipasi terjadinya pelanggaran, penggalangan massa, serta kampanye terbuka maupun terselubung yang dilakukan oleh partai politik, caleg, dan golongan tertentu berkaitan dengan pemilu. Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus menjelaskan, sejak berakhirnya masa kampanye, tugas Bawaslu, Panwascam, dan PKD setiap malam melakukan patroli di daerahnya masing-masing, baik di jalan, pemukiman penduduk, perkotaan desa, hingga tingkat kampung, yang bertujuan untuk mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun kelompok. Bawaslu akan menindak tegas setiap oknum yang ditemukan melakukan pelanggaran undang-undang pemilu dan PKPU yang berlaku. Ini Bawaslu sedang melaksanakan siaga pengawasan terkait menyambut masa tenang. Setelah kita setiap malam itu akan melakukan patroli pengawasan di seluruh lingkungan masyarakat di seluruh Labuan Batu Utara untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan politik yang berbau kampanye dan juga untuk mencegah terjadinya politik uang di masa-masa. Bawaslu Toba kembali menggelar pelatihan bagi saksi peserta pemilu 2024 tingkat kecamatan se-Kabupaten Toba. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu kemarin di Balige, Kabupaten Toba. Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyatakan Bawaslu memiliki tanggung jawab penting terkait pelatihan saksi peserta pemilu. Dikatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta pemilu, terutama dalam memperkuat peran saksi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan transparan dan jujur dan adil. Ketua Bawaslu menyampaikan pelatihan ini ditujukan kepada perwakilan dan saksi partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Toba, perseorangan untuk anggota DPD, serta pasangan calon untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam pelatihan ini, Bawaslu Kabupaten Toba mengundang narasumber eksternal yang telah bersertifikasi dan komisioner KPU Toba terkait pelatihan saksi peserta pemilu. Kegiatan tersebut diikuti oleh para saksi perwakilan peserta pemilu, Panwascam, dan pemerhati pemilu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi saksi peserta pemilu dalam menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung dengan lancar. Kami dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba pada hari ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan jadwal program, maka Bawaslu Toba melakukan pelatihan saksi kepada peserta pemilu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 351 di ayat 8. Di sana diberikan kewenangan kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pelatihan saksi kepada peserta. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alviniokori mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang. Sampai jumpa.